memperkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Fawas Mubarak Farozi. Perkenalkan, nama saya Nandira Kami. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmanullah Dewi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbadia. Baik, untuk perusahaan yang kami pilih yaitu showroom motor Yamaha Hoki Mitra Sejati. Showroom ini berdiri tahun 2023. Kontrol X aja. Pemegang modal sahamnya yaitu ada Bapak Ferry Jaya Saputra dan Bapak Rizky Ridho. Di sini ada perizinan dan sertifikat perusahaan Hoki Mitra Sejati. Yang pertama itu ada FIB. FIB ini sebagai identitas bahwa perusahaan tersebut Itu dihapus, kita masukin ke sebelah Ini presentasi. ada NPWP. Ini sama sebagai identitas dan syarat wajib untuk bayar pajak. Lalu ada SNI bahwa produk atau barang kita ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi barang kita sudah aman. Ini ada PKP. PKP itu perusahaan kena pajak. Hoki Mitra Sejati ini omsetnya melebihi batas dari yang pemerintah tetapkan. Jadi perusahaan tersebut terkena PKP dan DPR. Ini ada sertifikat standar berizin berusaha berbasis resiko bahwa lokasi Hoki Mitra Sejati tersebut memenuhi persyaratan untuk berusaha. Oke, permasalahan yang dihadapi oleh Yamaha Hoki Mitra Sejati yang pertama ada digital marketingnya yang belum optimal, yang kedua pembukuan masih manual, yang ketiga belum menggunakan sistem terintegrasi, yang keempat belum ada analisis laporan keuangannya, yang kelima ada administrasi perpajakan masih sederhana. Untuk solusi yang diberikan yaitu yang pertama digital marketing, strategi pemasaran digital terintegrasi untuk meningkatkan jangkauan dan penjualan. Terus yang kedua ada pembukuan yang terstruktur. Sistem pembukuan kami menggunakan Excel agar data itu akurat. Yang ketiga accurate accounting, implementasi akurat sebagai sistem akuntansi terintegrasi dan otomatis. Yang keempat ada analisis keuangan. Analisis laporan keuangan menggunakan rasio untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan. Yang kelima ada administrasi perpajakan, pengelolaan pajak secara sistematis dan sesuai peraturan yang berlaku. Lalu ada laporan laba rugi untuk periode 1 tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Ada pendapatan jasa servis. Ada jumlah penjualan bersih yaitu 20.485.140 rupiah. Lalu ada harga pokok, ada HPP Yamaha NMAX Turbo yaitu 3.390.800. Ada HPP Yamaha Gear 1235 Hybrid 2.213.850.180. Ada HPP Yamaha Fazio Hybrid 2 juta. Lalu laba bersih setelah pajaknya adalah 2.195.825.825 rupiah. Lalu ada laporan laba ditahan untuk periode 1 tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Laba ditahannya ada 1.838.338.329. Laba tahun berjalannya 2.141.695.825. Lalu laba ditahan akhirnya ada 4.032.434.154 rupiah. Lalu ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas. Hasil kita di 579,95%. Lalu aktivitasnya ada di
rata-rata piutang usahanya 21,48 hari, profitabilitasnya di laba bersih atau penjualan netonya 13,64%, solvabilitasnya di debt to asset ratio-nya 20,92%. Lalu tingkat kesehatan perusahaannya mencapai 95,71%, yaitu sangat sehat. Apa yang diulur? Payback period. Investasi awal proyek sebesar 1.074 juta rupiah diperkirakan dapat kembali dalam waktu 1 jadi tahun buat folder, 11 bulan video. sesuai perhitungan payback period. Nilai ini lebih singkat daripada umur proyek selama 6 tahun. Maka investasi pada proyek fix layak dilakukan. Net present value berdasarkan hasil penelitian NPV tingkat diskon rate sebesar 20% diperoleh total present value cash inflow sebesar 2.621.443.056 rupiah setelah dikurangi apa tadi? Setelah dikurangi dengan investasi awal sebesar 1.074 juta rupiah. Profitability index dan accounting rate of return berdasarkan hasil perhitungan accounting rate of return, proyek ekspansi showroom dan bengkel terpadu di area Yamaha Hoki Mitra Sejati memperoleh nilai ARM sebesar 88,45%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama setelah pajak yang dihasilkan proyek mencapai 8,45% dari rata-rata nilai investasi ARM. IRR berdasarkan hasil perhitungan internal rate of return, proyek ekspansi showroom dan bengkel terpadu di area Yamaha Hoki Mitra Sejati memperoleh nilai IRR sebesar 51,12%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau cost of capital sebesar 12%. Ini untuk laporan laba rugi akunnya Bapak sudah sama dengan Excel, lalu perubahan entitasnya dan neraca industri. Lalu ada laporan aset. Untuk pajaknya sendiri aku belum nanya. Ini dengan juga ya. Saya cuma nanya, itu kenapa ada tulisan hitam, ada tulisan merah? untuk kenapa di sebelah sini ada tulisan merah, karena ini termasuk akun kontra di debit, jadi ini jadi minus karena akumulasi dan cadangan kemudian termasuk akun kontra debit. Ini baca ya, laba ruginya dari mana mulai? Laba ruginya nggak ada yang merah ya? Oh, di bawah Ini potongan penjualan. penjualan. Potongan penjualan. Potongan penjualan itu artinya apa? Udah gua kasih. Artinya Udah gua ya. kita menjual barang perusahaan, kita menjual dengan termin 2/10 N30. Lalu pelanggan itu membayar sebelum terminnya. Belum memberikan potongan, diskon. Diskon ya, diskon termin karena membayar sebelum 10 hari. Oke, ini yang di atas. Kalau yang merah yang di bawah apa? Ada nggak? Apa itu? Ini sebenarnya beban pajak penghasilan, SPT badan. Ya, beban pajak penghasilan. Bibi pasal 2 berapa? Pasal berapa?
beban pajak itu pasal berapa? Atau Pasal 31 UHP 31E? 31E 31 Iya, oke. Artinya di atas yang merah itu merupakan apa? Di atas huruf yang merah itu apa itu? jumlah lain-lain. Bisa dong. Iya. Coba kamu di atas yang merah tadi artinya itu adalah pajak, beban pajak. Yang merah itu apa? Pendapatan dan beban pajak. Jumlah pendapatan dan beban lain-lain bukan pajak. Iya, artinya di sini bukan pajak. Sekarang saya nanya, kenapa kok di situ minus? Maksud saya dah itu aja, kamu apa minus? Karena kan ini termasuk pendapatan koperasi. Dua akun ini termasuk pendapatan dan beban di luar usaha. Jadi karena pendapatannya 6.894 dan bebannya 542, jadi 6 juta dikurangi 542 jadi minus juta. Karena kan bebannya lebih besar dari pendapatan lain. Itu aja sebenarnya jawabannya. Ya. Tidur. Nah, di sini saya ingin menanyakan, kalian bikin analisa rasio tidak? Oke, coba analisa rasio. Analisa rasio yang kita bikin ada profitabilitas, likuiditas, sama aktivitas, Terus sama solvabilitas. apa itu solvabilitas? Solvabilitas itu kemampuan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melihat jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang perusahaan. Oke, coba kamu bantu. Solvabilitas itu membahas tentang apa? Atau itu total aset. analisa tentang apa? Itu menghitung dari total aset ya. Iya, Total aset sama dari equity tadi. Artinya apa? Kan itu angka, tapi sebenarnya ada artinya. Apa yang apa itu? Ya, Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam. Ya berarti saya yang jawab. Kasih dijawab. Enggak. Profitabilitas. Dibikin nggak di bikin Pak. siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Jangan dilihat, kamu jawab dulu. Yang bikin siapa? Terus Oke, kalau gitu profitabilitas apa enggak? untuk mengukur perusahaan. Ada berapa rasio yang bisa dilihat di situ? Banyak, ya banyak, sebutin dua aja. Profitabilitas inventory turnover. Profit. NPM, GPM apa? MPR, Net profit. coba. ROE, Ya, kamu bikin kamu buat ini nanti ya kan. Aduh, gimana ya? Roa. Perhitungan aset. Sebagai Itu gimana? artinya apa? Sabar roa. Mengukur suatu aset perusahaan. Padahal pertanyaan saya cuma mudah, profitabilitas. Jadi tentang profit setuju. Tapi di situ kan ada beberapa
Profit apa? Coba. Kok belum mandek ini ya? Oke, sekarang apa yang paling kamu favoritkan dalam membuat proyek ini? Laporan apa yang kamu favoritkan yang paling yang ini apa? Ya, favorit kamu dalam menulis ini apa, tentang apa? Kamu bagian apa? Saya bagian legalitas sama ini Pak, membuat aturan. Favorit ini tadi ya. Kenapa jawab ya? Iya, Jadi kalau nggak salah kamu yang dibagi dua bukan? Ya, kita dibagi Oh, berdua. Iya, berdua. Oke, ya Dia udah kalau kasih gitu awal, saya legalitas. Buat apa sih kita harus punya NPWP? Kita ini Pak, untuk identitas suatu perusahaan dan syarat wajib untuk membayar hutang. Untuk laporan aja itu harus punya PPP. Tadi saya lihat juga membahasnya PPN ya. Kalau PPN harus ada apa? PKP. PKP itu adalah khusus untuk menjalankan pajak pertambahan nilai. Kalau orang punya PKP, punya NPWP enggak? Punya NPWP enggak? Iya. Punya. Oke, kalau perusahaan punya NPWP apa punya PKP? Belum tentu. Berarti Jawab. Iya, karena omset perusahaan kita itu melebihi batas yang diingin sama pemerintah, Bapak. berapa batasnya? Satu miliar. Kemudian apanya? Omsetnya atau labanya? Omsetnya Bapak. Omsetnya Pak. Masa? PKP ya. Ini kan kalian UMKM. Kayak UMKM itu dalam peraturan pajaknya tidak boleh lebih dari 4%. Untuk PKP boleh iya, boleh tidak. Ya intinya gitu. Tapi kalau saya lihat nilai income-nya tadi berapa, penghasilannya bisa 5M ya tadi ya. Ini beneran Berapa? 20M. 20. Pendapatan. Pendapatan 20M. 20M Kak. Kalau sudah 20M itu berarti masuk dari harus punya PKP, Iya. harus punya NPWP. Kamu punya nggak? Punya. Punya perusahaan. Punya PKP nggak? Perusahaannya punya perusahaan PKP bukan? PKP. Nah. Ya udah itu aja. Mengerti. Ya. Kamu ceritain gimana kamu mengimpor accurate dari awal. Dari awal. Pertama kita pasti buka aplikasi aturan. Buka. Lalu Cerita aja ceritain. ini nomor Nongol. muncul 5 ikon ibu, kita pilih yang ikon bintang itu perusahaan baru, lalu kita membuat nama perusahaan, klik OK, terus Oh bikin dia bikin. bikin. Coba. Ya kita masukin ke file dulu ibu. Coba. Jadi video. Berapa ya bunganya? Berapa itu? Ternyata.
Ini udah punya perusahaan kan? Sistem informasi Terus lanjut. ada. No, before. Selanjutnya, mau buat file. Saya sudah membuat file. Buat akan muncul halaman persiapan. Pada tahap ini, kamu memilih bahasa Indonesia agar seluruh menu dan fitur pada aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut. Coba, langsung coba. Persiapan standar. Ini digunakan untuk persiapan dan perusahaan belum mencatat bahwa seluruh menu Oke. beserta saldo Terus laporan. Transaksinya gimana coba? Salah satu transaksi. penjualan. Penjualan. Semua pengiriman kita soal penjualan lalu penerimaan penjualan. Jika seperti ini, kalau sudah terisi semua, karena pembayaran belum diterima, secara otomatis menempati tambahan, mencatat penjualan, PPN serta nggak bisa masuk jadi pesanan. Beban pajak penghasilan diisikan semua pengiriman pesanan, betul pesanan. Setelah itu kita aktivitas penjualan lalu penerimaan penjualan. Jika seperti ini lalu di checklist lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah contoh penjualan Coba kamu compare laporan Excelmu dengan laporan Excel. seluruh nilai bisa Sampingnya laporan Excel. Babanya berapa? Gedein berapa ya? 21. Coba kirimnya berapa? Ini nggak sama. sama ibu. Oke. Nggak ada koma 05. Alang. Ini laporan apa? Baru di Coba bacanya. Perubahan modal kamu baca. ini Laporan keuangan juga. Gede. Dah, oke. Lanjut. Kau udah bikin? Coba angkanya. Excel. itu kalau misalnya Coba case-nya mana? Case yang lama. No. Itu kalau laporan harus saldo awalnya mana? saldo awalnya ini. Saldo awalnya Coba deh, solusi itu ada saldo awalnya, saldonya operasional, sertifikat operasional berapa? Nah, kok nol?
Oh, itu ya. Tadi saya belum masukin. Oke. Terus bukan modal. Kenapa bisa beda? Tapi buat di neraca saldo, neraca saldo ya sama, tapi di sininya beda. Saya juga nggak ngerti. Kayaknya salah ambil laporan. Iya. Terus dua transaksi penjualan dan pembelian. Transaksi penjualan, transaksi pembelian. Akurat. Kamu lihat transaksimu penjualan dan pembelian. Akurat. Iya. Tadi kan kamu ada rekaman upload video. Penjualan dan pembelian. Saya ada proses yang salah di situ. Sesuai transaksi Soalnya kalau jualan ini tapi dicatat kembali untuk penjualan dan terima klik aktivitas penjualan pesanan penjualan lalu isikan ini yang sudah tertera di rekening. Jadi kalau sudah terisi semua karena pembayaran belum diterima saya membentuk hitung usaha mencatat penjualan pengeluaran serta mengurangi pesanan lalu klik kirim pesanan. Setelah diisikan semua pengiriman pesanan, kita klik simpan. Ada setelah itu kita aktivitas penjualan lalu penerimaan penjualan. Jika seperti ini lalu di checklist lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah contoh penjualan. tadi apa? Tadi pembelian. Jadi pada titik lakukan seperti langkah penjualan tunai sampai ke isi semua, klik faktur, lalu isikan data ini. Kalau sudah simpan dan tutup. Klik aktivitas penjualan, penerimaan penjualan, faktur, Pembelian saya pembelian, pesanan pembelian, lalu disusun seperti ini seperti soal di Excel. Setelah itu pencet terima pembayaran. Setelah itu isikan seperti ini penerimaan pembayaran. Klik buat faktur. Isikan juga seperti sebelumnya. Setelah semuanya selesai. Oke. Laporan yang dilarang untuk pajak sama rekonsiliasi. Video ini apa? Ada biaya perjalanan dinas, biaya penjusutan. Penjusutannya kenapa tuh? Nggak sama. Bicara mengganti dan Coba mana ya aktivitasnya? Dia pakai beda terus lulus. Kelompoknya kelompok berapa? Itu bisa tuh. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2. Oke. Dia koreksi positif ya? Iya, Itu kenapa minus? Oh, itu Iya. Oke, lanjut ke tadi rekonsiliasi. Ya, satu lagi. Ya.
biaya tersebut Ibu nyolong ya? jamuan Karena dari body doctor itu untuk apa? Jamuan untuk apa? Untuk apa? Untuk misal ada Ada. Terus donasi sumbangan untuk kita. Oh, terus beban kerugian nggak boleh. Beban penyusutan bengkel. Bedanya apa beban penyusutan tadi? Karena ada 2 personal. Kalau personal itu kayak buat sales, terus bagian-bagian Tapi itu penyusutan alat-alat ini ya kan, alat-alat kerja ya kan, masukin aja jadi satu. Di ini ya di laporan di apa yang 2A itu tetap dimasukin aja, nggak usah dipisah. Oh iya. Ini pendapatan jasa biro, oke. Administrasi bank boleh masuk ya. Oke, coba manajemen laporan pajak. BP yang masih harus dibayar. BP apa? Kita ada servis kendaraan ke PT. Oh, oke. PP pasal 25-nya Pak? Nggak masuk, nggak ada. Oh, itu pasal 25. 9 atau 25? Angsuran PPh 340 25. 25 ya. Oke, terus jadi pajaknya apa namanya? Ya. PPh nya ya. Berapa 100? Oke. Ayo Pawas, coba dijelasin. Lah, kalau tidak dapat nilai dari aku. Jadi penghasilan netonya itu dikurangi. Kan? Ayo. Lo. Itu kenapa pakai tarif PP pasal 31 dari 1? Kenapa kau pakai yang itu? Kenapa Pawas? Apa kalau pakai tiga? Kenapa pakai itu? Hah? Andrea, di situ, ya kan? Anda kesempatan utami. Kenapa pakai yang itu? Nggak usah gue. Kenapa pakai yang itu? Wow, Fadila. Yang bikin siapa? Kenapa pakai yang 31? Ini punya dua ya, karena penghasilan berubahnya sudah 20 juta. 20 miliar. Hah? Sudah 20 miliar omongannya apa? 31 itu kalau penghasilan di bawah 50 tapi nanti 428 ada pembagian sendiri. Lanjut. Bisa ngisi tapi nggak ngerti arti. Gede. Apa? Ini apa? Laporan 2. ngecasnya. Pelanggaran aku. Penghasilan dari usahanya apa ini? 6 juta. Pendapatan jasa guru.
kilo terus turunin ke Sini. Masih? 30 menit. Ada 40 aja. apa tadi biaya yang lainnya ya itu harus bawa resedennya ada Astagfirullahaladzim. nama gangguannya sama ya Itu bisa. Tadi yang bilang murni tadi manggung. ada ini ada utang segala macam oke terus itu apa maturan oke kemudian edinya juga apa itu lampu? Wapu. Wajib pungut. Terus itu jual apa dia? Ke apa dia mas? Jual motor. Mereknya apa motornya? Yamaha. Berapa unit? Distributor ya, distributor langsung dari pabrik ngambil barangnya. Selain PPN ada apa lagi loh? Dari PT. Kita beli dari PT lain. Oh dari PT lain, bukan dari pabriknya Yamaha. Berapa? 40 juta. 40 juta tadi lo untuk penjualan Jual ke dinas perhubungan. 17 unit Ada yang di 25 juta sama di 28 juta. Oke, terus lanjut. Nggak ada impor, ekspor, nggak ada itu beli ke OPT-nya yang PT yang pertama. Untungannya berapa satu unit? Sekitar 15% dari harga. Oh, keuntungannya Yang keuntungannya. itu kalau cash. Kalau itu kredit, Kalau kredit ketiganya ketiganya kosong kenapa? karena kita tidak ada pembelian ke yang mendapat fasilitas. Oh, Allah. Apa sih yang tadi? B3 berarti tadi dari kasih dari tanya ya? B3 untuk laporan apa? Wah, Tadi kan udah dijawab. Nah, coba B3 apa? Kamu juga bawa mas.
Berarti Gunter mendapat fasilitas. Coba kamu baca judulnya itu. Pajak masukan. Ya. Tinggal dibaca. Yang tidak dapat dikreditkan. Ya, PM yang tidak bisa dikreditkan. Udah loh. Billingnya berapa tuh? BPN-nya? Masuk aja 142 juta. Iya. Kalau menurut Awas nih, si Hoki Mitra Sejati, dia pelaksanaan kewajiban pajaknya gimana? Pelaksanaan kewajiban pajak itu gimana? Terutama BPH dan BPN. Sesuai nggak dengan regulasi? Sesuai nggak dengan undang-undang? Sudah sesuai. Sesuai. Kenapa? Karena laporannya udah sesuai. Mana laporannya? Nggak ada. Hah? Kenapa? Sesuai atau tidak? Tadi kalau sudah apa? Laporannya di mana? Ya, PPN-nya di mana? Laporan pertama. Pertama bayar dulu baru nyetor. Ya, bayarnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember. 15 bulan PPN itu masa atau tahunan sih? masa. Masa? Itu masa pajak bulan berapa? Desember. Dibayar tanggal berapa? Desember apa? Wah, Kami berarti kamu kamu kan mau interview. ayo. Hah? Siangnya Masa dibayar pajak Desember dibayar bulan Januari. bulan beri. Bulan berikutnya. Oke. Ya sudah, silakan ditutup. Baik, sekian dari Surabaya kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.